Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Di video kali ini kami akan berbagi bagaimana cara menanam bibit kangkung dengan pola dan sistem, yaitu kita pertama menanam di tanam, kemudian kita akan menanam pada sistem hidroponik. Mau tahu bagaimana caranya? Silakan simak video berikut ini. Oke, pada tahap ini kita mempersiapkan bibit kangkung, di mana saya menggunakan bibit kangkung dengan merek cap panah merah. Dan setelah kita sudah memiliki bibit, langkah selanjutnya yaitu kita akan merendam bibit menggunakan air hangat, jadi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu, jadi hangat-hangat kuku kata istilah orang. Nah, biasanya pada saat proses perendaman itu yang tadinya biji ini kecil itu bisa nanti menjadi besar atau membengkak, karena pada saat proses perendaman biji kangkung itu akan menyerap air, kemudian dia akan menjadi besar. Nah, nanti kita akan pantau ya. Ini adalah bibit kangkung yang kami sudah rendam kurang lebih 1 kali 24 jam, atau kami rendam dari kemarin sampai pagi ini, dan hasilnya sudah berkecambah. Dan ini merupakan salah satu proses untuk percepatan perkecambahan daripada bibit kangkung. Jadi sebelum kita menanam bibit kangkung, sebaiknya terlebih dahulu direndam dengan air hangat. Proses perkecambahannya bisa dengan cepat. Nah, setelah ini kita akan masuk pada tahap berikut, yaitu kita akan nanam ke media tanah. Dan pada proses ini saya akan menggunakan media tanah sebagai proses penanaman di awal, karena nanti saya akan share ke sahabat Naiko Hidroponik bagaimana proses penanaman bibit kangkung dengan sistem hidroponik dengan melalui media tanam dan tanpa menggunakan rockwell atau media tanam hidroponik. Oke, kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu proses penanaman pada media tanah. Oke, pada tahap ini kita akan lakukan pembersihan tempat penanaman. Yang saya pakai atau kami pakai adalah media tanam untuk proses penanaman. Jadi terlebih dahulu kita dan kami memiliki beberapa wadah untuk sebagai tempat penanaman bibit kangkung. Proses selanjutnya yaitu proses penyiraman.
kita perlu membasahi tanah yang kita sudah gembur tadi. Langkah selanjutnya itu penaburan benih kangkung yang kita sudah rendam. Selanjutnya yaitu kita perlu memberi tanah pada bibit yang kita sudah tabur tadi. Tujuannya adalah untuk melindungi bibit dari terpan sinar matahari yang cukup kuat. Dan memang ketika tanaman ditabur dengan tanah pada bagian atas juga untuk memperkokoh tanaman itu agar tumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu proses penyiraman kembali untuk membasahi tanah yang ada di permukaan bibit tadi, dan juga untuk menjaga kelembapan daripada tanah sehingga bibit kangkung bisa tumbuh dengan maksimal. Dan perlu sahabat Naiko Hidroponik tahu bahwa untuk proses penyiram bisa dilakukan dalam sehari 2 kali pada saat proses tanam. Nah, di sini nanti pada saat bibit kangkung sudah tumbuh, kita akan memindahkan dengan pola atau sistem tanam secara hidroponik. Proses penanaman bibit kangkung pada hari kedua dan cukup bagus pertumbuhannya, kurang lebih sekitar 3 cm sudah tumbuh dan baik untuk proses penanaman. Dan kemungkinan besar besok kita akan pindah pada metode yang nantinya kita pakai adalah metode penggunaan dengan sistem metode hidroponik. Dan nanti besok pagi kita akan pindahkan ke net pot hidroponik. Oke. Sahabat Naiko Hidroponik, inilah perkembangan daripada kangkung yang kami sudah tanam kurang lebih 3 hari selama masa proses penanaman di media tanah. Dan seperti ini bentuk dan perkembangannya. Dan hari ini kita akan memindahkan ke sistem hidroponik. Jadi nanti sahabat Naiko Hidroponik bisa melihat dan bisa mencontohkannya di rumah, karena proses ini sangat gampang. Kami ingin berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik bagaimana proses penanaman dari tanah kemudian dipindahkan ke media tanam secara hidroponik. Oke, bisa ikuti video kami berikut ini. Oke, yang kita butuhkan adalah net pot kecil yang nantinya kita akan pindahkan ke net pot tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan pindah ke guli untuk penanaman selama sampai pada masa panen. Nah, ya, yang harus kita lakukan adalah kita akan mencabut kurang lebih, biasanya di sini kami membutuhkan kurang lebih sekitar 7 sampai 10 ya. 10 pohon. Ya, kurang lebih sekitar ini, sebanyak ini. Kemudian kita
mencuci akarnya dengan air. Akarnya dicuci atau dibersihkan dengan air bersih. Selanjutnya kita akan pindahkan, setelah akarnya sudah bersih seperti ini, kita akan pindahkan ke net pot seperti ini. Dan ini bisa dilakukan sebanyak mungkin. Jadi pada proses tanam ini kita tidak perlu lagi menggunakan media tanam seperti rock wool atau gabus dan lain sebagainya, atau bisa mungkin Anda menggunakan sekam. Nggak perlu, karena dengan hanya menggunakan proses seperti ini, kangkung sudah bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi tidak perlu lagi kita gunakan media tanam ya. Setelah kita mencuci, kemudian kita taruh ke net pot. Pada tahap ini kita akan memindahkan ke guli penanaman. Dan nanti perkembangbiakan atau pertumbuhannya insya Allah bisa akan maksimal, karena biasanya untuk kangkung itu sangat mudah pertumbuhannya, sehingga tanpa harus membutuhkan media tanam seperti rock wool, ini sudah bisa tumbuh secara maksimal. Pada saat proses tanam yang perlu diperhatikan, karena ini tidak menggunakan media tanam, sehingga sangat riskan dengan kondisi ketika lampu padam. Artinya bahwa kita harus memperhatikan akar tanaman harus menyentuh langsung ke air, sehingga tidak mudah, sehingga tanaman bisa menyerap air dengan maksimal. Jadi ini sangat penting, jangan sampai akar tanaman tidak tersentuh atau menyentuh air menyebabkan tanaman bisa mati. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan untuk perkembangbiakan tanaman kangkung bisa tumbuh secara maksimal. Seperti ini yang sahabat Naiko Hidroponik bisa lihat bahwa hampir sebagian besar akarnya menyentuh air yang mengalir atau nutrisi yang ada pada guli tanaman.